Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Alfian Channel gitu ya, yang masih membahas tentang seputaran akuarium air laut. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Oke teman-teman, saya ini lagi dalam perjalanan gitu ya. Maaf kalau suaranya kurang jelas gitu ya. Kali ini saya akan membahas masih tentang white spot teman-teman gitu ya. Konten sebelumnya saya membahas tentang white spot gitu ya. Sekarang juga saya membahas tentang white spot gitu ya, karena jujur aja teman-teman, saya juga jengkel gitu ya dengan si white spot ini gitu ya, karena tank saya di ikannya gitu ya mati semua teman-teman, karena gara-gara satu ikan yang terkena white spot gitu teman. Jadi semuanya mati gitu, seperti itu teman-teman. Apalagi mungkin teman-teman pernah merasakan gitu ya, ikan kesayangannya gitu ya yang belum melet, belum mau makan pelet, dan akhirnya sampai bisa makan pelet gitu ya. Apalagi si ikan itu susah teman-teman, si ikan itu susah untuk makan pelet, akhirnya dia makan pelet, itu kan kebanggaan tersendiri gitu ya teman-teman, tapi akhirnya mati gitu ya, terkena WS seperti itu. Jadi cukup jengkel juga, saya udah beberapa kali gitu ya ikan saya terkena WS gitu ya, walaupun sudah di treatment apapun itu gitu ya, karena kadang-kadang namanya virus gitu ya teman-teman, jadi susah gitu ya, susah diprediksi juga gitu ya. Nah mungkin banyak yang bertanya gitu ya, sebenarnya WS itu dari mana sih gitu, adanya WS itu dari mana gitu. Mungkin dari kotoran ikan yang dihasilkan si ikan gitu, atau dari makanan ikan yang dimakan gitu ya, atau sisa makanan ikan yang tidak termakan gitu kan. Atau mungkin dari sebagian teman-teman suka ada yang bilang di toko tertentu gitu ya, di toko sebelah banyak WS-nya gitu ikannya gitu. Nah di toko yang ini nggak ada WS-nya gitu ya, tapi nggak etis juga sih ya teman-teman kalau menjudge di toko tertentu ikannya WS gitu. Nah sebenarnya WS itu teman-teman, dia itu adanya di laut teman-teman, seperti itu. WS itu ada di laut gitu, tapi kok bisa di tank kita ada WS gitu. Jadi banyak sih sebenarnya faktornya gitu ya, yang bikin si WS itu ada di tank kita teman-teman gitu ya. Mungkin selama ini teman-teman membeli air laut gitu ya, NSW gitu, air laut murni, asli air lautnya gitu ya. Nah yang jerigenan itu teman-teman, nah itu bisa dari situ teman-teman, WS itu gitu ya, karena si WS itu adanya di laut teman-teman, seperti itu. Kalau enggak teman-teman membeli ikan gitu ya, yang membeli ikan langsung dari lautnya teman-teman, seperti itu. Jadi maksudnya tidak dikarantina dulu gitu ya, langsung dari laut terus di packing langsung dijual. Nah itu biasanya si ikan itu akan rentan terkena WS teman-teman, seperti itu. Jadi bisanya ada di tank ya itu dari faktor mungkin teman-teman membeli airnya yang air laut murni asli gitu, itu sebenarnya sudah pasti sih teman-teman gitu, ada bakteri, ada virus gitu kan di air laut murni itu gitu kan. Nah terus dari ikan gitu, biasanya mungkin teman-teman beli ikan dari toko gitu ya, dari toko, atau yang suka banyak kalau di Bandung itu yang digantung teman-teman si ikannya gitu ya. Nah itu biasanya itu ikan tidak melalui proses karantina teman-teman, biasanya itu langsung ditangkap dari alam, dari laut, dan dia di packing dan akhirnya langsung dijual. Cenderung gini teman-teman, ikan yang terkena WS gitu biasanya itu ikan stres teman-teman gitu ya, si ikannya stres.
bisa dari stres dari lingkungannya, kurang nyaman si tanknya gitu ya, atau dia kena bully ikan yang lain gitu ya. Nah kalau enggak, sebenarnya si WS itu dia tuh nempel di ikan teman-teman. Biasanya si nempel di ikan, dan akhirnya si WS itu nyampe ke tank kita itu, seperti itu. Nah untuk penanganannya WS itu gitu ya, itu agak apa ya teman-teman, agak riskan juga sih sebenarnya teman-teman kalau yang udah ikan yang terkena WS gitu ya, karena gejalanya tuh cukup cepat gitu ya yang ditimbulkan si ikan gitu ya. Biasanya si ikan itu akan mojok teman-teman, akan mager gitu kan, yang jelas pasti akan timbul bintik-bintik putih teman-teman di badan si ikan gitu kan. Dan nafsu ikan biasanya kalau untuk dikasih makan dia tidak makan teman-teman, dan lebih sering dia menggosok-gosokkan badannya ke detrok atau ke pasir seperti itu. Nah itu biasanya sudah dipastikan si ikan itu terkena WS gitu. Apa ya, untuk WS itu emang sangat riskan untuk penanganannya gitu ya. Dan mungkin sebagian teman-teman ada yang menggunakan obat gitu kan. Kadang-kadang yang menggunakan obat untuk membasmi WS itu harus di tank karantina teman-teman, karena dia itu bukan membasmi WS aja, semua bakteri baik juga kadang-kadang kena imbasnya juga teman-teman gitu ya. Karena itu membasminya itu virus, bakteri gitu. Karena sedangkan kan bakteri yang baik itu kita perlukan di dalam tank gitu ya, untuk mengurai si amoniak itu teman-teman gitu. Makanya biasanya penggunaan obat untuk WS itu biasanya di tank karantina. Nah baik lagi ke topik utama, si WS itu jadi adanya di laut teman-teman gitu kan. Jadi nyampe ke tank kita itu seperti itu, bisa dari ikan, bisa juga dari air yang teman-teman beli gitu, yang terutama yang jerigenan itu gitu. Makanya saya biasanya merekomendasikan untuk air itu biasanya menggunakan garam sintetis teman-teman gitu kan, seperti itu. Karena itu sudah terjamin sih teman-teman, sudah terjamin gitu ya, untuk dia bebas parasit, bebas bakteri gitu ya, si air buatan itu, seperti itu teman-teman gitu. Nah untuk penanganannya, untuk di saya itu penanganannya biasanya sih selagi ikan itu mau makan, biasanya saya nggak kasih jadwal, biasanya kasih saya tiap hari, dan itu rutin teman-teman dengan porsi sangat sedikit gitu. Tapi saya kalau ada indikasi si ikan itu terkena WS, bintik-bintik putih, biasanya tetap saya kasih makan kalau ikannya mau makan ya teman-teman gitu, kasih makan sedikit dengan jumlah sedikit rutin gitu, si ikan itu. Nah biasanya sih lambat laun si WS itu akan hilang teman-teman gitu ya, di badan si ikan gitu. Tapi agak susah juga ketika si ikan itu tidak mau makan. Nah itu teman-teman, risiko kematian itu sangat tinggi teman-teman seperti di situ gitu ya. Karena ikan laut itu rentan sih teman-teman, dia tuh kalau nggak makan gitu ya, biasanya sih akan berujung dengan kematian gitu, seperti itu teman-teman. Jadi untuk WS itu lebih baik sebenarnya sih kalau ada ikan baru gitu ya, jangan langsung disatukan di menteng teman-teman. Jadi kalau di karantina dulu, lebih baiknya di karantina di tank terpisah seminggu 2 minggu gitu ya. Lebih baiknya sih sebenarnya minimal itu 2 minggu teman-teman di karantina gitu ya. Biasanya sih ikan-ikan yang baru itu pasti membawa virus, bakteri gitu ya, nempel di si badannya gitu. Makanya di karantina dulu, jangan sampai ikan yang udah lama di tank kita, di menteng kita itu terkena si WS itu teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman
tentang si white spot gitu ya, lebih baik sih mencegah gitu ya teman-teman. Gitu, kalau ada ikan baru lebih baiknya dikarantina dulu gitu kan. Terus kalau untuk air baiknya sih gitu ya, baiknya sih menggunakan garam sintetis teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang masih setia menonton channel Alvin Aryansyah channel gitu ya. Yang belum subscribe jangan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.